Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bapak pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Selamat pagi. Walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, jangan sampai membuat semangat belajar kita memudar, tetapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu masih mengenai pertidaksamaan eksponensial. Akan tetapi, sebelum kita memasuki pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas latihan soal yang telah kalian kerjakan pada pertemuan 11 dan pertemuan 12. Bapak akan membahas latihan soal yang telah kalian kerjakan pada pertemuan ke-11. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2X ditambah 2 lebih dari sama dengan 1/25 pangkat X ditambah 1 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Silahkan kalian simak. Nah, untuk mengerjakan bentuk pertidaksamaan eksponensial yang seperti ini, kalian harus tahu dulu clue-nya atau kata kuncinya. Nah, ini kata kuncinya 5 dan 25. Di sini lihat yang paling kecil yang mana? 5 atau 25. Oh, ternyata yang paling kecilnya itu adalah yang 5, yang ini. Nah, jadi kita ubah bentuk dari 1/25 ini ke bentuk 5 pangkat berapa yang menghasilkan 1/25. Oh, ternyata 5 pangkat negatif 2. Nah, silakan kalian ingat-ingat lagi sifat perpangkatan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah lihat basis atau bilangan pokoknya. Nah, yang kiri 5, yang kanan 5. Ketika basis atau bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan pangkatnya. Nah, untuk yang ruas kiri, yang ini 2X ditambah 2. Nah, untuk yang ruas kanan, ingat sifat perpangkatan. Kalau pangkat dipangkatkan berarti dikalikan. Berarti untuk yang ruas kanan, negatif 2 dikali X didapat negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikali 1 didapat negatif 2. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita buat yang ruas kiri ini untuk yang mengandung variabel. Jadi yang 2X yang ini kita tulis lagi di sini 2X. Kemudian yang negatif 2X yang ini kita pindah ruaskan. Negatif pindah ruas jadi positif 2X lebih dari sama dengan. Nah, yang ini kita tulis lagi negatif 2, sini negatif 2, kemudian positif 2 kita pindah ruaskan menjadi negatif 2. Nah, didapat 2X tambah 2X didapat 4X lebih dari sama dengan negatif 2 dikurangi 2 didapat negatif 4. Langkah yang selanjutnya adalah kita kalikan kedua ruas, yang ruas kiri dan ruas kanan ini dengan 1/4, maka didapat X lebih dari sama dengan negatif 1. Atau bisa juga kalian mengerjakannya dengan cara negatif 4 dibagi dengan 4, maka didapat negatif 1. Nah, jadi untuk soal yang pertama, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2X ditambah 2 lebih dari sama dengan 1/25 pangkat X ditambah 1 adalah. Nah, ini hasilnya X
lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, itu untuk yang soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2/3 pangkat 3X dikurangi 4 kurang dari 4/9 pangkat X adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan eksponensial yang seperti ini, langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, ingat clue-nya atau kata kuncinya. Nah, ini 2/3 dan 4/9. Nah, di sini kalian ubah dulu nih bentuk 4/9 ini ke bentuk 2/3 pangkat berapa yang menghasilkan 4/9. Nah, ternyata 2/3 pangkat 2. Nah, di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, sama hasilnya ya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah ketika basis atau bilangan pokoknya sudah sama ya, yang ini 2/3, kemudian yang ruas kanan juga sama 2/3. Akan tetapi di sini kalian harus ingat bahwa basis atau bilangan pokoknya itu bentuknya adalah A lebih dari 0, A kurang dari 1. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, maka tanda ketidaksamaannya berubah, yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari ya. Langkah yang selanjutnya adalah kita buat ruas kiri yang mengandung variabel. Nah, untuk yang mengandung variabel di ruas kiri, yang 3X kita tulis lagi sini 3X, kemudian yang 2X ini positif, pindah ruas menjadi negatif 2X, kemudian yang negatif 4 kita pindah ruaskan, negatif pindah ruas menjadi positif 4. Nah, selanjutnya kita operasikan yang ini, 3X dikurangi 2X berarti didapat X, kemudian yang 4 ini kita tulis lagi di sini 4, jadi didapat X lebih dari 4. Nah, untuk yang nomor 2, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2/3 pangkat 3X dikurangi 4 kurang dari 4/9 pangkat X adalah, nah ini nilai X nya yang memenuhinya, X lebih dari 4. Seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 3. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 2 pangkat 5X kurang dari 4 pangkat 3X ditambah 7 adalah. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan eksponensial yang seperti ini adalah sebagai berikut. Nah, kalian harus tahu dulu clue-nya atau kata kuncinya. Nah, kalian harus mengubah dulu bentuk dari akar 2. Nah, ingat sifat perpangkatan bahwa akar 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 1/2. Nah, kemudian yang 2 ini, nah, ini menjadi kata kuncinya, kalian ubah yang ini. Yang 4 ini diubah ke bentuk 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4. Oh, ternyata 2 pangkat 2. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita operasikan nih yang ini. Pangkat dipangkatkan berarti, ingat sifat perpangkatan, pangkat dipangkatkan berarti dikalikan, tinggal kalikan 1/2 dikali 5X berarti dapat 5X/2. Kemudian untuk yang ruas kanan ini juga sama, ingat sifat perpangkatan, pangkat dipangkatkan berarti dikalikan, jadi 2 dikali 3X didapat 6X, kemudian 2 dikali 7 didapat 14. Nah, ketika bilangan pokok atau basisnya sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan pangkatnya. Nah,
ini 2, ini 2 udah sama, kita tinggal operasikan pangkatnya nih. Yang ruas kiri 5x per 2, nah, tulis lagi di sini 5x per 2. Kemudian yang ruas kanan 6x plus 14. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita kalikan kedua ruas, yang ruas kiri maupun ruas kanan, kita kalikan dengan 2, maka didapat untuk yang ruas kiri didapat 5x, untuk yang ruas kanan 6x dikali 2 didapat 12x, kemudian 14 dikali 2 didapat 28. Atau bisa juga kalian mengerjakannya dengan cara 2 dikali 6x dapat 12x, 2 dikali 14 didapat 28. Yang 5x nya kita turunkan atau tulis lagi. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita buat yang ruas kiri ini untuk yang mengandung variabel. Jadi yang ada variabel x nya kita simpan di ruas kiri. Nah, yang 5x ini kita tulis lagi di sini 5x, kemudian positif 12x kita pindah ruaskan, positif pindah ruas jadi negatif 12x kurang dari, nah yang 28 nya kita tulis lagi di sini 28. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah tinggal operasikan yang ini 5x dikurangi 12x, maka didapat negatif 7x. Yang 28 kita tulis lagi di sini 28. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita kalikan kedua ruas, yang ruas kiri maupun ruas kanan dengan negatif 1/7, maka didapat untuk yang ruas kiri dapat x, untuk yang ruas kanan dapat negatif 4. Nah, ingat di sini ya, ketika kedua ruas dikali dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya itu berubah. Nah, ini kurang dari, maka sini menjadi lebih dari ya. Atau bisa juga kalian mengoperasikannya 28 dibagi dengan negatif 7, maka yang dapat negatif 4 ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, ketika kedua ruas dikali dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya itu berubah ya. Awas, hati-hati. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 9 pangkat 1 dikurangi X kurang dari 1/243 adalah. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan eksponensial yang seperti ini, angkanya adalah sebagai berikut. Nah, lihat kata kuncinya yang ini, clue-nya 9 dan 243. Nah, untuk yang pertama, ada nggak 9 pangkat berapa yang menghasilkan 243? Nah, yang menghasilkan ini ada nggak? Oh, ternyata nggak ada. Berarti kita ubah nih bentuk yang 9-nya ini ke bentuk 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 9 diubah ke bentuk 3 pangkat 2. Nah, 3 yang ini merupakan clue-nya. Berarti kita ubah bentuk yang 1/243 ini ke bentuk 3 pangkat berapa yang menghasilkan 1/243. Ingat sifat perpangkatan, maka di sini didapat 3 pangkat negatif 5. Nah, untuk langkah selanjutnya, lihat yang ini 3, yang ini juga sama 3. Nah, ketika basis atau bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan pangkatnya. Nah, untuk yang luas kiri kita operasikan dulu nih, pangkat dipangkatkan lagi, berarti tinggal dikalikan. Jadi 2 dikali 1 dapat
2. Kemudian 2 dikali negatif X didapat negatif 2X. Nah, yang ini negatif 5, kita tulis lagi di sini negatif 5. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita buat yang ruas kiri ini untuk yang mengandung variabel. Berarti kita pindah ruaskan nih yang ini, yang 2. Positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Nah, didapat negatif 2X kurang dari negatif 5 dikurangi 2 dapat negatif 7. Langkah yang selanjutnya adalah kita kalikan kedua ruas, yang ruas kiri maupun ruas kanan itu dengan negatif 1/2. Maka didapat untuk yang ruas kirinya X lebih dari 7/2. Nah, ingat tadi seperti soal yang nomor 3. Ketika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Nah, ya, jadi berubah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Atau bisa juga kalian mengoperasikannya negatif 7 dibagi dengan negatif 2. Negatif bagi negatif positif, maka didapat 7/2. Atau bisa juga apabila di option atau ketika kalian menemukan soalnya dalam bentuk pilihan ganda, jawabannya nggak ada, berarti kalian ubah nih bentuk pecahan biasa ini ke bentuk pecahan campuran. Nah, maka bentuk pecahan campuran itu adalah 3/1/2. Jadi untuk yang nomor 4, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 9/1 kurang dari X. 9/1 dikurangi X kurang dari 1/243 adalah X lebih dari 7/2, atau bisa juga X lebih dari 3/1/2. Nah, baik, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal yang nomor 5. Penyelesaian dari pertidaksamaan 1/4 pangkat X dikurangi 4 kurang dari sama dengan akar dari 2/3X dikurangi 2 adalah, nah, untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan eksponensial yang seperti ini, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kalian ubah dulu bentuk yang ini. Ingat sifat perpangkatan, kalau bentuknya akar, nanti di pangkatnya itu dibagi dengan 2. Jadi didapat 2/3X dikurangi 2/2. Nah, 2 yang ini menjadi clue atau kata kunci. Langkah yang selanjutnya adalah kalian ubah bentuk 1/4 ini ke bentuk 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1/4. Nah, ingat sifat perpangkatan bahwa 1/4 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, langkah yang selanjutnya adalah lihat yang ruas kiri 2, yang ruas kanan juga 2. Nah, ketika bilangan pokok atau basisnya sudah sama, maka kita langsung mengoperasikan pangkatnya. Nah, untuk yang ruas kiri, ingat sifat perpangkatan, pangkat dipangkatkan berarti tinggal dikalikan. Negatif 2 dikali X berarti didapat negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 4, maka didapat positif 8. Untuk yang ruas kanan, tinggal tulis lagi di sini 3X dikurangi 2/2. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita kalikan kedua ruas kiri maupun ruas kanan dengan 2. Maka didapat negatif 4X ditambah 16 kurang dari sama dengan 3X dikurangi 2. Atau bisa juga kalian mengoperasikannya 2 yang ini kalikan ke sini, maka didapat negatif 4X kemudian 2 kali ke 8, maka didapat 16. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita buat
yang ruas kiri ini untuk yang mengandung variabel. Nah, yang negatif 4x kita tulis lagi di sini negatif 4x, kemudian yang 3x positif kita pindah ruaskan menjadi negatif 3x. Nah, untuk yang negatif 2 kita tulis lagi di sini negatif 2, kemudian positif 16 kita pindah ruaskan menjadi negatif 16. Maka didapat negatif 4x dikurangi 3x didapat negatif 7x. Kemudian negatif 2 dikurangi 16 maka didapat negatif 18. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita kalikan kedua ruas yang kiri maupun yang kanan dengan negatif 1/7, maka didapat untuk yang ruas kirinya didapat x, sedangkan untuk yang ruas kanannya didapat 18/7. Nah, ini seperti soal yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, ketika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Nah, yang tadinya kurang dari berarti kurang dari sama dengan berarti jadi lebih dari sama dengan, atau bisa juga kalian mengoperasikannya negatif 18 dibagi dengan negatif 7, negatif bagi negatif menjadi positif, maka hasilnya adalah 18/7, atau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka didapat x lebih dari sama dengan 24/7. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan ke-12. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Grafik fungsi fx sama dengan 1/3 pangkat 2 dikali akar dari 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 27 berada di atas sumbu x pada interval. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini, kalian harus perhatikan yang ini, fx berada di atas sumbu x. Nah, artinya kalau kita misalkan garis yang merah ini merupakan sumbu x, nah, yang ini merupakan sumbu fx-nya. Karena di keterangan dikatakan di soal fx itu berada di atas sumbu x. Nah, berarti fx-nya itu ada di sini, di atas. Nah, jadi fx lebih dari 0. Nah, karena fx-nya ada di atas di sini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita substitusikan nilai fx-nya. Nah, di soal nilai fx-nya itu adalah 1/3 pangkat 2 dikali akar dari 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 27 lebih dari 0. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kalian ubah bentuk yang ini, 1/3 pangkat 2. Nah, 1/3 pangkat 2 ini sama dengan 1/9. 1 pangkat 2 1, 3 pangkat 2 9. Nah, kemudian yang negatif 27 nya ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan, negatif pindah ruas menjadi positif. Kemudian langkah yang selanjutnya kita kalikan kedua ruas kiri maupun ruas kanan dengan 9, maka didapat untuk yang ruas kirinya akar dari 3 pangkat 2x ditambah 1 lebih dari 27 dikali 9, atau tinggal 9 kali ke sini. Nah, ingat sifat perpangkatan, kalau akar nanti di pangkatnya dibagi dengan 2, maka untuk yang ruas kiri didapat 3 pangkat 2x ditambah 1/2 lebih dari, nah, yang 27 ini kita ubah ke bentuk 3 pangkat berapa yang menghasilkan 27. Oh, ternyata 3 pangkat 3. Kemudian
Yang 9 yang ini kita ubah bentuknya ke 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9. Oh, ternyata 3 pangkat 2. Nah, di sini lihat basis atau bilangan pokoknya sudah sama, yang ini 3, ini 3, ini 3. Berarti kita tinggal langsung mengoperasikan pangkatnya. Nah, untuk yang ruas kiri kita tinggal tulis lagi pangkatnya. 2x ditambah 1/2 lebih dari, nah ingat sifat perpangkatan, kalau bilangannya sama, bilangan pokok atau basisnya sama, kemudian dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian angka yang selanjutnya adalah kalikan kedua ruas dengan 2. Nah, maka didapat untuk yang ruas kiri 2x ditambah 1 lebih dari 5 dikali 2, maka didapat 10, atau tinggal 2 kali 5 jadi 10. Nah, kita pindah ruaskan, yang satu positif 1 pindah ruas menjadi negatif 1, maka didapat 2x lebih dari 9. Nah, angka yang selanjutnya adalah tinggal kalikan kedua ruas kiri maupun ruas kanan dengan 1/2, maka didapat x lebih dari 9/2, atau kalau diubah ke bentuk pecahan campuran menjadi x lebih dari 4 1/2. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1 jawabannya adalah yang ini, atau bisa juga yang ini. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/7 pangkat x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 kurang dari 1/49 pangkat x ditambah 5 adalah, nah, untuk menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini, angkanya adalah sebagai berikut. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah yang ini 1/7, dan yang ini 1/49. Nah, yang harus kalian perhatikan yang ini 7, ini 49, mana yang paling kecil, 7 atau 49? Oh, yang paling kecilnya adalah yang 7, maka kita ubah bentuk dari 1/49 ini ke bentuk 1/7 pangkat berapa yang menghasilkan 1/49. Oh, ternyata 1/7 pangkat 2, 1 pangkat 2 1, 7 pangkat 2 49, ternyata sama ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, nah, kalian lihat ketika basis atau bilangan pokoknya sama, yang ruas kiri 1/7, kemudian yang ruas kanan juga sama 1/7, maka kita tinggal mengoperasikan pangkatnya. Nah, untuk yang ruas kiri kita tulis lagi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, untuk yang ruas kanan kita operasikan dulu. Ingat sifat perpangkatan, pangkat dipangkatkan berarti dikali, berarti 2 dikali x 2x, 2 dikali 5 10. Nah, was hati-hati, ini bentuk dari A lebih dari 0, A kurang dari 1, maka tanda ketidaksamaannya berubah, yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah kita pindah ruaskan semua ke ruas kiri. Nah, x kuadrat kita tulis lagi sini, kemudian negatif 4x kita tulis lagi. Nah, untuk yang ini positif 2x, pindah ruas ke kiri jadi negatif 2x, kemudian yang 3 tulis lagi sini 3. Nah, yang 10 positif 10 pindah ruas menjadi negatif 10. Kemudian
kita operasikan variabel yang sama. Nah, yang ini operasikan. Negatif 4x dikurangi 2x, maka didapat negatif 6x. Kemudian 3 dikurangi 10, maka dapat negatif 7. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita ubah bentuk kuadrat yang ini menjadi bentuk seperti ini. X ditambah 1 dikali X dikurangi 7. Kemudian untuk X ditambah 1 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan negatif 1. Atau untuk yang X dikurangi 7 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 7. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kalian buat garis bilangan. Nah, garis bilangan buat X. Di sini batasnya ini ambil dari sini negatif 1, kemudian 7. Nah, untuk bilangan yang memiliki nilai yang terkecil maka simpan di sebelah kiri. Nah, negatif 1 di sebelah kiri, kemudian yang paling besar 7 simpan di sebelah kanan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang mana. Nah, untuk garis bilangan yang seperti ini kita ambil saja garis yang tengah ya, yang ini kita ambil angka bebas di daerah tengah yang ini. Bisa Bapak ambil X sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke sini. Nah, ke pertidaksamaan yang ini. X nya kita substitusi dengan 0, maka didapat 0 ditambah 1 dikali, nah, X nya substitusi ke sini 0. 0 dikurangi 7, maka didapat 1 dikali negatif 7, dapat negatif 7 lebih dari 0. Apakah betul negatif 7 lebih dari 0? Oh, ternyata tidak. Negatif 7 itu kurang dari 0, maka untuk daerah yang tengah yang ini tidak memenuhi. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ini, X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 7. Nah, untuk soal yang nomor 2, himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/7 pangkat X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 kurang dari 1/49 pangkat X ditambah 5 adalah ini himpunan penyelesaiannya, di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 7. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 9 pangkat 2X dikurangi 10 dikali 9 pangkat X ditambah 9 lebih dari 0 dengan X elemen R adalah. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat pemisalan. Buat pemisalan 9 pangkat X kita misalkan dengan A, atau boleh kalian memisahkan dengan P atau dengan yang lain, silakan, asal jangan dimisalkannya dengan X ya. Kemudian didapat A pangkat 2 dikurangi 10A ditambah 9 lebih dari 0. Nah, langkah yang selanjutnya kita ubah bentuk kuadrat yang ini, nah, menjadi seperti ini, atau menggunakan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Maka didapat A dikurangi 1 dikali A dikurangi 9 lebih dari 0. Nah, maka didapat untuk yang ini A kurangi 1 sama dengan 0, didapat A sama dengan 1. Atau untuk yang ini A dikurangi 9 sama dengan 0, maka didapat A sama dengan 9. Nah, kita buat garis bilangan. Kemudian untuk batasnya kita ambil dari sini. Karena 1 lebih kecil dari 9, maka kita simpan di sini sebelah kiri. Untuk yang 9 kita simpan di sini.
Nah, langkah yang selanjutnya kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Misal Bapak ambil daerah yang sebelah sini, berarti Bapak ambil A-nya itu kurang dari 1. Misal Bapak ambil A sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai 0-nya itu ke sini. Ya. Nanti 0 dikurangi 1 dikali 0 dikurangi 9. Maka dapat negatif 1 dikali negatif 9. Dapat positif 9 lebih dari 0. Apakah betul 9 lebih dari 0? Ternyata betul. Nah, berarti daerah yang ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti yang tengah tidak. Nah, yang ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya juga. Nah, untuk yang A kurang dari 1, berarti yang ini A kurang dari 1. Nah, kita substitusi nilai A-nya, yaitu 9 pangkat X. Nah, kita tulis di sini 9 pangkat X kurang dari, nah, 1 itu sama saja dengan 9 pangkat 0. Angka berapapun kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. 9 di pangkatnya kita tulis ini X kurang dari 0. Nah, atau untuk yang ini, ya, daerah yang ini A lebih dari 9. A nya kita substitusi dengan 9 pangkat X lebih dari, nah, 9 itu sama saja dengan 9 pangkat 1. 9 lebih 9, maka pangkatnya kita tinggal tulis lagi, X lebih dari 1. Nah, jadi untuk yang nomor 3, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 9 pangkat 2X dikurangi 10 dikali 9 pangkat X ditambah 9 lebih dari 0. Nah, yang ini X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Baik, kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir atau soal yang keempat. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 4 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dikali 2 pangkat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 kurang dari 1/16 adalah, nah, untuk menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini adalah sebagai berikut. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini, kalian lihat, nah, ini 4, yang ini 2, yang ini 16. Mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecilnya itu adalah yang 2. Jadi kita ubah bentuk 4 ini ke bentuk 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4. Oh, ternyata untuk yang ini 2 pangkat 2. Nah, kemudian untuk yang 1/16 kita ubah ke bentuk 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1/16. Ingat sifat berpangkatan bahwa 1/16 itu sama dengan 2 pangkat negatif 4. Nah, langkah yang selanjutnya, nah, kita lihat ini. Karena di sini kali, maka ketika bilangannya sama, yang ini 2, yang ini 2, dan dikalikan, maka di sini pangkatnya dijumlahkan, ya. Nah, kita operasikan dulu yang ini. Pangkat dipangkatkan berarti dikalikan 2 dikali X kuadrat, maka dapat 2X kuadrat. 2 dikali negatif X, maka dapat negatif 2X. Kemudian 2 dikali negatif 2, maka dapat negatif 4. Nah, untuk pangkat yang ini kita tinggal tulis lagi sini. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Nah, untuk pangkat yang ini kita tinggal tulis lagi negatif 4. Nah, kita operasikan variabel yang samanya. 2X kuadrat. Nah, yang samanya dengan ini berarti ditambah X kuadrat, maka didapat 3X kuadrat. Kemudian untuk yang ini negatif 2X dikurangi 5X, maka didapat negatif 7X. Kemudian negatif 4 ditambah 4 0. Nah,
Yang negatif 4 ini kita pindah ruaskan. Negatif pindah ruas jadi positif 4 kurang dari 0. Langkah yang selanjutnya, kita ubah bentuk kuadrat ini ke bentuk ini. Nah, Bapak dengan cara seperti ini. Nah, maka ubah dulu bentuk yang negatif 7x. Nah, ubah menjadi negatif 3x dikurangi 4x. Ya, sama saja negatif 3x dikurangi 4x. Hasilnya negatif 7x. Ya, sama saja. Nah, langkah yang selanjutnya, kita ambil yang ini. 3x kuadrat dikurangi 3x. Nah, kita simpan angka 3 di sini, 3x ya. Karena di sini 3, di sini 3, maka di sini tulis 3. Dan di sini ada x, ini juga ada x. Maka di sini simpan x. Nah, untuk yang di dalam kurungnya berarti x dikurangi 1. Nah, kita coba kalikan 3x dikali x dapat 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali negatif 1 didapat negatif 3x. Oh, ternyata ini udah. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Ya. Negatif 4x ditambah 4. Nah, di sini tulis negatif. Nah, ini 4, di sini juga ada 4 sama, maka kita tulis di sini 4. Nah, untuk yang dalam kurungnya itu x dikurangi 1. Kita tinggal coba. Negatif 4 dikali x didapat negatif 4x. Negatif 4 dikali negatif 1 didapat positif 4. Ya, sama, berarti ini sama saja dengan yang atas. Nah, langkah yang selanjutnya kita buat 2 kurung ya, 2 kurung. Kemudian yang di luar kurung yang ini kita simpan di sini. 3x dikurangi 4. Nah, untuk yang di dalam kurung yang ini karena sama, nah, kita ambil 1 saja di sini. Kita tulis x dikurangi 1. Maka nanti didapat untuk yang ini x sama dengan 4/3, atau untuk yang ini didapat x sama dengan 1. Atau kalian kalau bingung menggunakan cara yang seperti ini, kalian bisa menggunakan rumus kuadratis. Nah, untuk rumusnya bisa kalian lihat, x 1,2 sama dengan negatif b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4ac dibagi dengan 2a. Nah, untuk nilai a, b, dan c nya itu diambil dari sini ya, ambil dari sini nilainya. Untuk a nya berarti 3, b nya negatif 7, c nya 4. Nah, silakan kalian substitusikan ke sini, nanti didapat x1, x2 nya itu 4/3 atau 1. Langkah yang selanjutnya, kita buat garis bilangan. Untuk batasnya kita ambil dari sini 4/3 dan 1. 1 kita simpan di sebelah kiri karena nilainya lebih kecil dari 4/3. Untuk 4/3 kita simpan sebelah kanan, sebelah sini. Nah, misal Bapak ambil yang mudah saja, Bapak ambil yang daerah ini, berarti dari 1 ke kiri, berarti kurang dari 1. Misal Bapak ambil untuk x sama dengan 0, nah, maka x sama dengan 0 ini kita substitusikan ke sini ya. Nah, berarti x nya kita ganti dengan 0, berarti 3 dikali 0, 0, 0 dikurangi 4, negatif 4. Kemudian 0 dikurangi 1, jadi dapat negatif 1. Negatif 4 dikali negatif 1, maka didapat positif 4 kurang dari 0. Apakah betul 4 kurang dari 0? Oh, ternyata salah. 4 itu lebih dari 0, maka
daerah yang ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang tengah. Nah, yang ini. Berarti yang ini juga bukan, atau bisa juga dilihat dari sini. Kurang dari berarti yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk soal yang nomor 4, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 4 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dikali 2 pangkat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 kurang dari 1/16 adalah yang ini. Ya, yang tengah. Berarti X lebih dari 1, X kurang dari 4/3. Ini nilai X yang memenuhinya. Nah, barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu membahas latihan soal yang telah kalian kerjakan pada pertemuan 11 dan pertemuan 12. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan apabila ada yang kurang mengerti, silahkan kalian boleh menanyakan langsung pada Bapak lewat WA. Dan untuk tugasnya pertemuan kali ini, silahkan kalian kalau ada yang masih salah atau keliru, silahkan kalian perbaiki di catatannya. Tidak usah dikirimkan kembali pada Bapak, cukup diperbaiki saja. Dan untuk yang belum mengerjakan tugasnya, silahkan kalian catat, kemudian kirimkan ke Bapak melalui email atau bisa juga melalui WA. Silahkan. Jangan lupa untuk mengisi absen pada pertemuan kali ini dengan cara silahkan kalian tulis komentar di bawah nama, kelas, kemudian screenshot dan uploadkan di Google Form yang Bapak kirim di grup. Misalkan demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kekurangan milik Bapak, sementara untuk kelebihan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekedar informasi, untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi silahkan kalian pelajari latihan-latihan soalnya, karena untuk ulangan bentuk soalnya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang telah kalian kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.